Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tabi pun. Apa kabar? Kembali lagi dari kelas 8A ya. Sebelum kita mulai kegiatan, kita absen terlebih dahulu. Ya, petunjuk absen pada hari ini yang biasanya kita absen, Ibu sebutkan nama, lalu dijawab sama siswa-siswa itu hadir. Nah, kata hadir diganti menjadi cita-cita yang kalian inginkan. Misalkan, Afika, dokter, ya, dan seterusnya. Seperti itu bisa diikuti. Ya. Kita mulai absen terlebih dahulu. Afika, pengusaha. Ahmad Darmawan, pemain bola. Alan, atlet voli. Alvino, mekanik. Asfia, dokter. Aska, pemain sepak bola. Cika, guru. Kelak bisa menggantikan ibu ya. Amin. Davian, mekanik. David, mekanik. Dea, dokter. Despita, dokter. Fajar, mekanik. Farel, mekanik. Friska, guru. Ibnu, pemain sepak bola. Jamilatul, dokter. Jenny, perawat. Jessica, dokter. Kamarati, guru. Laili, dokter. Lutfi, bos muda. Keren. Muhammad Azril, atlet ya. Maira, dokter. Muhammad Alga, mekanik. Naufal, pilot. Nesti, dokter. Nikmatul, guru. Revandi, voli, pemain voli ya. Rifai, pemain sepak bola. Siva, polwan. Tania, Koki. Windy, dokter ya. Kelas 8A sudah menyebutkan cita-citanya. Cita-citanya macam-macam, ada yang paling banyak Ibu hitung tadi menjadi dokter dan mekanik. Ada guru, ada pemain sepak bola, ada perawat, ada koki, bahkan ada pengusaha muda.
Ya, kegiatan pada hari ini materi Ibu adalah bagaimana menumbuhkan rasa resiliensi. Ya, menumbuhkan resiliensi, menumbuhkan semangat untuk mencapai sebuah tujuan. Dalam kegiatan proses belajar mengajar, Ibu yakin tujuan kalian belajar yang kedepannya ingin menjadi orang sukses. Iya tidak? Ya, tujuannya untuk mencari penghasilan atau bisa dibilang mencari cuan atau uang. Iya tidak? Ya. Dan kedepannya juga akan makmur, bahagia, dan seterusnya. Itulah tujuan dari kehidupan. Tapi dalam kehidupan biasanya itu melalui proses yang panjang. Berproses ya, dari kita mulai dari niat pasti akan berjalannya waktu itu ada namanya kegagalan. Nggak tiba-tiba itu mulus jadi orang sukses itu tidak, tapi banyak sekali cobaannya. Nah, setelah menjalani cobaan dan proses tersebut, orang akan mencapai kesuksesan. Seperti itu ya materi yang akan kita bahas, yaitu untuk menumbuhkan resiliensi, bagaimana kita mencapai tujuan kita dalam kehidupan ataupun cita-cita ataupun kesuksesan. Ya, sebelum kita mulai kegiatan, kita ice breaking dulu. Ya, games. Ya. Gamesnya mudah, hanya dengan gerakan. Ya, gerakannya nanti semuanya berdiri. Semuanya harus mengikuti, harus mencoba karena games ini bagaimana kita mencoba untuk dari bawah sampai ke atas. Ya, dari yang tidak punya apa-apa dari 0 bisa sampai 100 atau 1000 atau 1.000.000 atau 1.000.000.000 seperti itu ya. Nah, gamesnya mudah. Bagaimana kita dari bawah dulu? Di mana nih Ibu yang kelihatannya di sini ya? Dari bawah kita duduk dulu, duduk bawah, kelihatan Ibu seperti ini, ya. Dari bawah, lalu kita berproses bagaimana kita bisa berdiri tegak, ya. Dari kita duduk seperti itu, kita mau proses berdiri tegak itu nggak mudah. Apakah kita perlu pegangan? Apakah kita perlu bantuan? Atau apakah kita langsung berdiri? Bisa kita coba? Yuk semuanya berdiri. Cari tempat yang lapang. Ibu mau ambil satu contoh teman kalian berdiri di depan. Siapa ketua kelasnya? Mbak Maira. Oke, silakan maju di depan, Mbak. Yuk, semuanya dalam posisi duduk. Ya. Posisi duduk di bawah. Dan nanti kita ikuti instruksi Ibu bagaimana kita bisa berdiri tegak ya. Ibu yakin di sini banyak sekali yang akan kalian rasakan. Ada yang rasa pegal ya. Ngerasa pegal ini adalah proses bagaimana kita merintis terlebih dahulu dari 0. Sudah ada yang merasa pegal? Ya, pegal ya. Ada yang enggak? Wah, yang enggak keren nih. Yang pegal ini adalah proses kalian bagaimana caranya kalian bisa bangkit sampai menuju kesuksesan. Yuk, pelan-pelan bisa berdiri tegak. Bagaimana cara kalian untuk berdiri tegak? Cari bantuan? Ya. Yuk, pelan-pelan bagaimana kita bisa berdiri tegak. Oke, bisa sepertinya ya. Kita ulangi sampai nggak cuman sekali ya. Coba kita 3 kali. Dari duduk di bawah sampai duduk di atas banyak 3 kali. Bagaimana proses yang akan kalian rasakan? Yuk. 1. Naik. Yang kedua.
Coba kalian berarti mencari bantuan, pegangan atau bantuan orang lain. Seperti apa rasanya? 1, 2, 3, mulai. Yang ketiga, duduk kembali. Dengan kekuatan paling cepat, ya, langsung wush, coba seperti itu ya. 1, 2, 3. Oke, cukup. Bagaimana rasanya? Yang pertama kita bangkit pelan-pelan. Rasanya seperti apa? Coba Mbak Alfika tadi bangkit secara pelan-pelan, apa yang Mbak rasakan? Pegal? Ya, linu? Ya. Terus Mas Alan, tadi bangkit membutuhkan bantuan, bagaimana rasanya? Mudah? Ya. Terus yang ketiga, Mas Darmawan, bagaimana bangkit dengan waktu yang singkat? Pegal dan seterusnya. Itu adalah perasaan yang kalian rasakan. Jadi dari games tadi itu hanya merelaksasikan bagaimana sih kita untuk mencapai sebuah tujuan, itu adalah dari titik terendah, ya. Ibarat kata kita, ya, kalian itu adalah sebuah tanaman dari sebuah bibit, ditanam di lahan, lalu dipelihara sampai dia bisa menghasilkan sesuatu, panen, sukses. Ya tidak? Ya. Nah, tadi kalian sudah menyebutkan cita-cita kalian. Ya, cita-cita kalian. Coba bayangkan, cita-cita kalian tadi ada yang mekanik, ada yang guru, ada yang dokter, dan lain sebagainya. Itu adalah harapan yang kalian inginkan. Ya, harapan. Tapi berjalannya waktu untuk mencapai sebuah cita-cita itu ternyata tidak mudah. Ya tidak? Ya. Caranya, prosesnya seperti apa? Contoh, kalian wajib harus belajar dulu. Ya enggak? Harus mendapatkan ijazah dulu. Misalkan yang ingin menjadi dokter, harus sekolah dulu. Kalau tidak sekolah mungkin nggak akan bisa menjadi dokter. Mendapatkan ilmu, dapatkan pembelajaran, bahkan prosesnya nggak singkat, hanya 12 tahun, bahkan sampai lebih 20 tahun bisa menjadi dokter yang profesional. Mau menjadi mekanik, itu juga harus belajar secara tekun. Apa iya menjadi mekanik bisa membongkar barang, tidak bisa memasang kembali? Itu kan prosesnya panjang ya, harus banyak belajar ya. Ya, mekanik itu kan bermain dengan mesin. Kalau gagal sekali, pasti kita akan coba berkali-kali sampai alat tersebut bisa digunakan. Lalu ada yang ingin menjadi guru. Nah, ingin menjadi guru tuh prosesnya juga sama. Harus sekolah, harus belajar. Kalau nggak sekolah, nggak belajar, kemungkinan menjadi gurunya nanti akan terhambat. Terus juga proses untuk menjadi guru, kuliahnya juga panjang. Menjadi guru itu adalah guru yang harus digugu dan ditiru, menjadi contoh untuk anak didiknya, bahkan untuk masyarakat, bahkan keluarga. Ilmunya lebih banyak karena kita bisa berbagi pengalaman. Ibu ada contoh untuk mencapai sebuah kesuksesan.
Ada dua video. Video yang pertama maaf ada kendala sebentar. Kalau untuk gambar kelihatan? Ya, terkendala oleh suara, tapi untuk gambar kelihatan ya. Bisa kalian lihat videonya. Ada seorang bapak-bapak menanam apa itu? Pohon ya? Ya, menanam pohon di mana pohonnya yang awalnya tumbuh bagus, subur, berbuah, menghasilkan sesuatu, tapi pada proses tersebut buah itu belum dipetik ya, belum dipetik, lalu ada badai, ada angin, rusak ya, terus hancur rata dengan tanah. Akan tetapi dari badai tersebut ternyata ada hikmahnya, bisa menumbuhkan kembali bibit yang hanyut mungkin ke bawah badai menjadi sebuah pohon yang lebih banyak. Awalnya satu pohon menjadi banyak pohon, bahkan buahnya melebihi satu pohon. Kita coba lagi. Ada yang bisa menyimpulkan dari video tersebut? Lalu ada video lagi. Kelihatan gambarnya? Ada sebuah tangga. Tangganya ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 tingkatan tangga di mana dilalui oleh seseorang ya. Dari tangga paling bawah bagaimana bisa sampai ke puncak? Ternyata itu perlu proses yang panjang. Di situ ada keterangannya ya. Dari terendah seperti apa prosesnya. Ya, jatuh lagi. Ya, sudah hampir menyerah. Dari hampir menyerah, bangkit kembali, mencoba bangkit. Dari bangkit itu perlu proses yang panjang juga perjuangannya.
dan sampai titik puncak kesuksesan. Bisa kita ulangi lagi ya? Berjalan mulus awalnya beberapa langkah, tiba-tiba gagal lagi, bangkit lagi, coba naik sampai ke puncak, ternyata gagal lagi, hampir ke puncak, gagal lagi. Selangkah sudah sampai puncak, jatuh kembali, bahkan gagal berkali-kali, sampai orangnya hampir menyerah. Sudah sampai titik puncak ya, tapi jatuh lagi. Jatuh berkali-kali. Menarik bukan? Ya, itulah perjalanan kehidupan kita. Apabila kita mau mencapai sebuah kesuksesan prosesnya itu panjang sekali. Jadi, kita harus berpikir positif, harus mempunyai pikiran yang baik. Dalam suatu hal pasti kita diawali dengan niat. Ya, niat. Kalau niat kita baik, insya Allah keberhasilan kita juga baik. Ya tidak? Niat kalian ke sekolah baik nggak? Tujuannya apa? Belajar. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan ilmu yang kedepannya cita-cita kalian ingin tercapai, iya tidak? Iya. Nah, itu pikiran positif kalian, niat kalian dari awal baik untuk bersekolah, ingin mendapatkan ilmu dan ingin mencapai sebuah cita-cita yang ingin kalian capai. Coba kalau cita-cita kalian tidak tercapai, misalkan dalam proses belajar mengajar atau sekolah, kira-kira ada kegagalan yang kalian dapatkan. Itu kalian harus seperti apa? Menyerah atau bangkit? Harus bangkit ya. Dalam kehidupan kita gagal, kita hampir menyerah itu wajar. Pesimis itu wajar. Karena apa? Biasanya dalam proses untuk menuju kesuksesan itu akan banyak rintangannya, akan banyak cobaannya. Bahkan cobaan yang di luar dari keinginan kita. Kira-kira kalau cobaan itu keinginan kita atau bukan keinginan kita? Bukan keinginan kita ya kalau gagal. Iya, itu hal yang tidak ingin kita dapatkan. Pengennya tiba-tiba mulus, lurus aja, nggak berkelok-kelok. Tapi pada kenyataannya mengarungi rintangan yang cukup berat, cukup panjang. Dan apabila cita-cita kalau kalian tidak tercapai, kira-kira kalian mau beralih ke cita-cita lain atau tetap fokus ke cita-cita kalian? Tetap fokus ke tujuan kalian ya. Bagaimana cita-cita saya ingin menjadi dokter harus tercapai. Kalau sampai nggak menjadi dokter, ya setidaknya ada berkaitannya dengan dokter. Kalau dokter mungkin nilainya harus bagus. Mungkin yang agak bawahnya dokter jadi perawat, jadi bidan, jadi apoteker, atau mungkin jadi tim-tim kesehatan yang ada di rumah sakit. Seperti itu ya. Jadi ada banyak jalan. Kalau satu cita-cita kalian nggak tercapai, ada cita-cita yang lainnya. Karena apa? Keberuntungan manusia itu bukan hanya dari kebetulan saja, tapi dari usaha. Orang beruntung lebih beruntung dibanding orang yang tidak beruntung. Nah, seterusnya, Ibu ada
ada tugas untuk kalian. Bagaimana menanam sebuah harapan. Anggap aja ini tanaman. Kita tempel dulu ya di papan tulis. Bisa dibantu, Mbak? Enggak. Pegang. Kiri kanan. Pegang. Ada sebuah pohon harapan, di mana harapan kalian untuk mencapai kesuksesan. Satu orang satu ya. Tolong dibantu ke belakang. Tolong dibantu. Nah, petunjuknya nanti dari Ibu. Ya. Ada yang kurang? Ya. Satu orang satu. Satu orang satu. Nggak rebutan. Pink nggak apa ya? Nah, mukanya sangar, hatinya pink. Ada yang belum dapat? Satu lagi. Ada yang belum dapat? Sudah? Sudah? Sudah. Nah, silakan kalian tulis apa sih harapan kalian untuk mencapai kesuksesan. Nah, nanti kalau sudah kalian tulis, kalian tempel. Anggap ini adalah daun. Daun yang akan kalian tempel di bagian garis-garis ini. Silakan nanti kalian pilih bagian mana yang akan kalian tempel. Gimana? Sudah paham? Harapan kalian, misalkan harapan saya ingin menjadi orang sukses. Prosesnya belajar, gitu ya. Tadi kan cita-cita kalian mau jadi dokter. Prosesnya apa? Mau jadi pilot. Jangan takut ketinggian. Mau jadi mekanik, harus punya alat yang lengkap. Nah. Mau jadi sepak bola, punya modal bolanya dulu. Mau jadi guru, harus banyak-banyak baca buku. Mau jadi dokter, jangan takut sama darah. Ada yang sudah? Ya, ada yang bertanya, Bu, tulis nama atau tidak? Tidak usah, cukup tuliskan harapan kalian dan
prosesnya saja. Ayo, yuk tempel ini harapan ibu tempel di sini ya. Nih, ayo yang lain. Ayo. Ayo tempel yuk. Yuk tempel di pohon harapan. Ya, di mana saja boleh. Kalau kurang luas ditimpa juga boleh, tapi bagaimana caranya bisa menjadi sebuah pohon yang rindang? Ya, dibuat seindah mungkin. Wah, pohonnya rindang banget. Rindangnya. Ada yang mau membacakan? Satu orang. Mbak Jenny, maju ke depan, bacakan. Bacakan mana saja yang mau Mbak baca. Yuk, bacakan yuk. Yuk, bacakan. Kita menjadi dokter, harapannya ingin menjadi orang yang sukses dan bisa menyembuhkan orang yang sakit. Iya. Kalau jadi dokter itu harus menyembuhkan orang sakit ya. Jadi yang sehat jadi sakit atau sakit jadi sehat? Sakit jadi sehat ya, bukan sakit dari sehat jadi sakit. Ya, ada lagi Mbak, baca lagi. Ya, harus mempunyai alat yang lengkap dan mengetahui tentang mesin, bisa bongkar barang, harus bisa masang kembali. Oke, duduk. Terima kasih Mbak. Ya, itu tadi pohon yang sudah kalian buat, walaupun bentuknya seperti itu, tapi menarik ya. Ya, itu adalah harapan kalian di mana kalian sedang menanam sesuatu yang kedepannya harapannya ingin menjadikan sebuah hasil. Prosesnya adalah yang sekarang kalian lakukan, karena dalam kehidupan itu kita melalui proses yang panjang, bahkan ada kegagalan, bangkit lagi, gagal lagi, bangkit lagi, bahkan sampai menuju kesuksesan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, ada yang mau menyimpulkan nih
tentang materi yang Ibu sampaikan? Oh iya Mbak, silakan Mbak. Kesimpulannya, semakin kita banyak sekali dan belajar, semakin kuat amat tujuan kita. Apabila ada kegagalan, kita dapat mengambil pembelajaran dalam kehidupan bahwa sukses itu perlu proses. Iya, betul sekali. Sukses itu perlu proses yang cukup panjang ya. Ada yang mau nambahkan lagi? Cukup? Paham? Paham. Nah, dari sekarang niat baik kalian untuk mencapai kesuksesan kalian tanam dan kalian pelihara, kalian ikat, kalian pertahankan sampai nanti menuju kesuksesan. Walaupun itu nanti ada kegagalan, kalian harus terus berusaha sampai ke titik puncak yang akan kalian harapkan. Ya, itu saja materi yang Ibu sampaikan. Ya, ke depannya apabila ada yang mau ditanyakan bisa di lain waktu atau di lain tempat. Ya, semoga apa yang Ibu harapkan untuk materi ini yang ke depannya bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu doakan semuanya kelak akan menjadi orang sukses. Amin. Ya. Terima kasih pertemuan kita pada hari ini. Kita ketemu di lain waktu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.